Matahari sudah bersinar tinggi di langit, menghangatkan segalanya dengan lembut dan menandakan dimulainya hari baru yang sibuk. Namun, baby doll masih tidur lelap tenggelam dalam mimpi indahnya. Sayangnya, meskipun mimpi itu indah, sekolah masih buka seperti biasa. Nah, lihat saja sistem alarmnya. Apakah Anda siap melihat cara kerjanya? Melihat gubuk kumuh baby doll? Hampir terlambat ke kelas. Orang-orang selalu berpikir tidak ada yang berharga. Namun baginya, gubuk itu adalah harta karun. Di sanalah ia menyimpan pakaiannya. Pakaian yang membantunya menciptakan banyak gaya yang cantik dan menawan. Siap. Sebelum meninggalkan rumah dan jatuh seperti ini, mungkinkah itu pertanda hari yang sial? Celananya sekarang robek. Apa yang harus dilakukan baby doll? Ia tidak bisa pergi ke sekolah dengan celana robek. Tidak seperti itu. Sepertinya ia berencana mengubah celana itu menjadi desain yang sama sekali baru. Wow, tampilan barunya bahkan lebih mengesankan daripada sebelum robek. Ia benar-benar seorang fashionista. Kita pikir sekolah adalah tempat yang paling ramah. Saatnya sekolah. Hey. Kamu keren banget. Benar sekali. Kamu seorang fashionista. Tunjukkan padaku caranya. Sangat cantik, sangat memukau. Ouch. Akulah fashionista di sekolah ini. Tetapi masih ada pembagian kelas. Lihat saja ekspresi Suzy yang sombong. Siapa yang mengajarinya kebiasaan buruk ini? Selalu ada orang yang lebih baik. Kau yang miskin ingin menjadi fashionista. Aku lebih pantas mendapatkannya. Kenapa kau bicara seperti itu? Aku. Apa? Itu aku. Apa yang kau katakan? Jadi apa? Ya, terlalu banyak. Biarkan Kate menunjukkan kepadamu apa artinya menjadi lebih kaya daripada kaya. Siapakah yang mengaku sebagai fashionista? Wow! Luar biasa! Keren! Ya ampun! Hebat! Kamu terlihat sangat berkilau. Sangat menjijikkan. Bau apa itu? Itu cewek itu. Hey! Apa ada sampah di sini juga? Hei, apa yang kau katakan? Aku sedang membicarakanmu. Apa yang kau inginkan? Apa? Apa yang kau inginkan? Apa? Apa yang salah? Apa? Ayolah, apa yang kau inginkan sekarang? Apa? Ayolah, bicaralah. Apa yang ingin kau katakan? Halo semuanya. Kami menyelenggarakan program yang disebut Dress to Impress Challenge Fashion. Pemenangnya akan menerima piala emas bergengsi. Wow! Dan pemenangnya adalah Baby Doll! Semua orang segera daftar. Aku akan menang. Kitalah yang akan menang. Coba kulihat siapa yang akan menang. Kontes mode ini datang di waktu yang tepat.
Sementara ketiga pecinta mode berdebat sengit, tampaknya ini adalah kesempatan yang sempurna bagi mereka untuk bersaing. Apakah kalian semua sudah siap? Bahkan saat memilih pakaian, Baby Doll tidak sendirian. Suzy dan Kate bergantian Sekarang, memikirkannya. pilih pakaian kalian untuk bersiap. Perhatian! Perhatikan! Archery League, kalian punya waktu 30 menit untuk tantangan ini. 30 menit mulai sekarang. Minggir! Hey! Hey! Minggir! Hey, tunggu! Tunggu! Ouch! Ini sangat tidak adil. Di tengah kemalangan, selalu ada sedikit keberuntungan. Mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan untuk mengalahkan kami. Karena tidak dapat memilih pakaian yang digantung dengan rapi, Baby Doll secara tidak sengaja menemukan sepotong kain di dekatnya. Itu bukan masalah besar. Bagaimanapun, bakatnya untuk mengubah pakaian lama menjadi sesuatu yang baru telah mencapai tingkat ahli. Dengan gunting andalannya di tangan, dia siap menunjukkan kepada semua orang seperti apa keterampilan yang sebenarnya. Setelah bekerja keras selama beberapa saat, akhirnya... Hah? Apa ini? Apakah Baby Doll melakukan kesalahan? Mengapa kainnya terlihat salah? Dia menangis lagi. Tampaknya robekan kain yang ajaib selalu menjadi bagian penting dari transformasi Baby Doll. Sekarang, dia benar-benar ikut dalam permainan. Lihat ekspresinya yang serius dan fokus. Tidak ada yang lebih indah daripada seseorang yang berjuang untuk hasratnya. Gaunnya perlahan-lahan terbentuk. Baby Doll tampak berseri-seri dengan desain barunya. Tetapi jika melihat lawan-lawannya dengan pakaian mereka yang glamour, gaun putihnya yang polos tampak sedikit tertutupi oleh Suzy dan Kate. Benar sekali, tanpa aksesori, bagaimana mereka bisa memamerkan kemewahan mereka? Cantik sekali! Kenapa aku merasa ada yang kurang? Biarkan aku! Orang-orang memang seperti itu. Bagaimana denganmu, Baby Doll? Bagi kedua gadis yang anggun itu, gaun yang ia kerjakan dengan susah payah untuk diselesaikan hanyalah sesuatu yang polos dan membosankan. Tetapi tidak. Baby Doll bukanlah orang yang mudah menyerah hanya karena orang lain memandang rendah dirinya. Tunggu dan lihat, ia akan menunjukkan apa itu keberanian sejati. Baby Doll mulai mencari dengan tergesa-gesa, mencoba menemukan apapun yang dapat membantunya saat ini. Tetapi, dengan kondisinya yang buruk, barang bagus apa yang dapat ia gunakan? Tidak masalah. Yang membuat Baby Doll berbeda bukan hanya bakat, tetapi juga ketekunan dan tekad yang kuat. Ia tidak membutuhkan perhiasan mahal atau aksesori mewah. Sebaliknya, ia memilih untuk menempuh jalannya sendiri dengan gaya yang tidak dapat ditiru orang lain. Mari kita tunggu dan lihat bagaimana ide kreatifnya ini akan berubah menjadi pernyataan mode yang sesungguhnya. Sepertinya dia dengan hati-hati menempelkan beberapa boneka beruang lucu ke gaunnya yang sederhana, menambahkan sentuhan pribadi dan ceria. Apa hasil akhirnya? Tetap fokus. Mari kita lihat reaksi kedua gadis yang bangga itu, Suzy dan Kate. Kok gaunnya bisa secantik itu? Kita harus menyabotasenya. Sejak awal, Suzy dan Kate selalu memandang rendah Baby Doll. Mereka memiliki tingkat kepercayaan diri yang sangat tinggi, sepenuhnya percaya bahwa mereka akan menjadi pemenang apapun yang terjadi. Sekarang, ketika Baby Doll mendesain gaun yang begitu mengesankan, alih-alih mengagumi, mereka memilih untuk menyabotase. Sungguh, tidak ada kata yang bisa menggambarkan betapa kejamnya kedua gadis ini.
mereka. Siapa yang tahu kapan mereka akan belajar dari kesalahan mereka? Baby doll, hati-hati. Seseorang ingin menyakitimu? Oh, tidak. Bisakah dia lolos dari lelucon kejam ini? Semua orang tegang, dan jawabannya masih belum jelas. Kalian berdua, hati-hati! Namun tidak seorang pun tahu. Ini menjadi sumber situasi yang tak terbayangkan. Lelucon kejam, Suzy dan Kate secara tidak sengaja berubah menjadi pedang bermata dua bagi mereka. Lemari jatuh, kedua gadis itu dalam bahaya. Hei kamu hebat! Terima kasih banyak! Tidak masalah, terima kasih banyak! Untungnya, Baby doll dengan berani menyerbu di saat yang paling kritis. Namun, bahaya belum berakhir, gadis-gadis. Oh! Lari cepat! Beruntung sekali, semua orang selamat. Bahaya telah berlalu, membawa kedamaian kembali ke ruangan dan meninggalkan persahabatan yang indah. Apa kalian berdua baik-baik saja? Hah? Kami baik-baik saja. Terima kasih telah menyelamatkan kami. Maafkan aku karena telah mengganggumu. Tidak apa-apa, aku tidak marah padamu. Terima kasih. Kalian berdua aman, itu bagus. Para kontestan, Anda hanya punya waktu 5 menit lagi untuk mempersiapkan penampilan. Ayo cepat. Oke, waktunya hampir tiba. Mari bersiap. Baru sekarang Suzy dan Kate benar-benar menyadari hati yang tulus lebih berharga daripada barang mewah apapun. Persaingan dan persaingan, semuanya menjadi kecil saat hati mengenal belas kasih. Halo semuanya, kami senang Anda hadir di peragaan busana kami hari ini. Dan sekarang, peragaan busana akan segera dimulai. Dimulai dengan dua wanita muda. Mengesampingkan semua kecemburuan dan persaingan, Suzy dan Kate berjalan dengan percaya diri, seperti model sungguhan di tengah sorak-sorai penonton yang gembira. Saat kita melihat sesuatu dengan hati, semua perbedaan kaya dan miskin, menang dan kalah menjadi tidak berarti. Yang tersisa adalah rasa hormat, berbagi, dan teman sejati. Dan sekarang, mari kita beri jalan bagi Baby doll untuk bersinar. Cuacanya sejuk, tetapi semua orang terpesona oleh pesona Baby doll yang imut dan cantik. Wow! Huhu! Luar biasa, bagus sekali. Jelas, penampilan mencolok tidak mendefinisikan seseorang. Ketulusan, ketekunan, dan keberanian adalah yang menciptakan nilai sejati. Luar biasa, bagus sekali. Dan pemenang adalah Baby doll! Salamato! Langkah anggun, perhiasan berkilau, dan pakaian mahal. Itulah gambaran bangga dua gadis, Suzy dan Kate, yang mencintai keindahan. Gadis kaya. Wow. Oh, wow. Memiliki hobi yang sama adalah Baby doll, gadis miskin yang selalu bergairah tentang kecantikan. Poor girl. Ouch.
pertemuan ini jauh dari kata damai. Bagi Suzy dan Kate, kemiskinan tidak layak untuk dihormati. Dasar bocah nakal! Beraninya kau menabrak kami seperti itu? Saya minta maaf. Kamu masih berani membantah? Lihatlah wajah kita. Tapi aku tidak bermaksud begitu, teman-teman. Salahmu. Itu salahmu. Lihat ini. Kamu hampir merusak bedak mahalku. Hentikan! Jangan bersikap tidak masuk akal. Kau ingin ikut Lisa? Pergilah sekarang, bocah nakal. Di sana. Apakah benar-benar mustahil bagi orang kaya dan orang miskin untuk akur? Kenapa belum ada di sini? Saya sangat bersemangat. Ayo semuanya ke sini. Cepatlah. Saya tidak dapat melihat. Jika mereka tidak bisa menonton berita, panggil saja asisten untuk meminta bantuan. Dan asisten Suzy tidak lain adalah robot canggih. Wow! Robot! Mari kita tunggu dan lihat apa yang bisa dilakukan robot ini. Hooray! Kemari, kemari. Kerja bagus. Kemari, kemari. Bergabunglah dalam kontes makeover untuk mendapatkan kesempatan memenangkan hadiah ini. Semua orang. Wow! Kontes makeover? Baby doll telah membayangkan momen meraih kejayaan. Namun sebuah tangan menariknya kembali ke kenyataan. Hei, kita akan menjadi pemenangnya. Gadis miskin sepertimu bahkan tidak seharusnya memimpikannya. Mari kita lihat siapa pemenangnya. Saya pemenang sebenarnya. Ini bukan lagi sekadar kontes, tetapi pertarungan antara dua pihak yang berseberangan. Satu pihak adalah Suzy dan Kate yang kaya raya dan pihak lainnya hanyalah baby doll yang miskin dan kekurangan. Apakah Anda siap? Semuanya. Anda punya waktu 30 menit untuk menyelesaikan tantangan Anda. Anda punya waktu 30 menit. Mulailah sekarang. Dan kontes resmi dimulai. Untuk menang, mereka harus mengubah diri mereka menjadi yang paling memukau. Namun tampaknya peluangnya tidak dibagi secara merata. Karena bahkan meja rias mencerminkan jurang pemisah yang jelas antara yang kaya dan yang miskin. Ayo berangkat. Berkat teknologi canggih dari robot tersebut, Suzy dapat memilih gaya rambut yang disukainya. Wow, okay. Apakah ada yang tidak bisa dilakukan robot itu? Robot itu bahkan mengurus pekerjaan penata rias. Wow. Sekarang giliran Kate. Ia memulai dengan alunan musik yang anggun, khas gadis-gadis bergengsi. Meskipun ia tidak memiliki robot canggih seperti Suzy, itu tidak masalah. Dengan koleksi kosmetik mahalnya, Kate masih memiliki apa yang diperlukan untuk membuat dirinya memukau. Melihat Suzy dan Kate, lalu melirik meja rias baby doll, sungguh sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Namun gadis itu tidak terkejut atau kesal. Mungkin ia terlalu terbiasa dengan hal-hal sederhana ini. Riasan natural sedang menjadi tren saat ini. Jadi dia akan menciptakan tampilan riasan yang sepenuhnya dari bahan-bahan alami dan murni. Sesederhana mungkin. Kami tidak tahu apa yang sedang dia lakukan.
tetapi dia tampak seperti seorang bartender yang asyik dengan minumannya. Di mana dia mempelajari keterampilan ini? Sangat menantikan hasil akhirnya. Wow, Baby Doll telah mengubah bahan-bahan mentah menjadi bubuk riasan. Sementara itu, Kate hampir selesai dengan penampilannya yang memukau dengan warna merah delima yang menawan. Dan Baby Doll, ia masih berkutat dengan peralatan yang tidak ada hubungannya dengan kecantikan. Tentunya hanya Baby Doll yang akan menggunakan benda-benda aneh seperti itu untuk membuat bibirnya montok. Apakah ia benar-benar percaya bahwa dengan barang-barang kecil lusuh itu, kemenangan akan menjadi miliknya? Kita tidak tahu apakah ia akan menang. Tetapi jika ada penghargaan untuk mengatasi kesulitan, tidak ada yang berani menandingi Baby Doll. Tahap tata rias sudah selesai. Sekarang mari beralih ke pakaian glamour. Suzy telah menyiapkan gaun platinum untuk memamerkan kelas aristokratnya. Cahaya yang terpantul dari perhiasan mewahnya semakin menegaskan keanggunannya. Dengan kepercayaan diri yang meluap, Suzy yakin kemenangan sudah ada di tangannya. Kate tidak jauh di belakang. Pakaian merah delima selalu menjadi pilihan utamanya, yang pasti akan sangat menarik perhatian. Sedangkan untuk Baby Doll, dengan kehidupannya yang miskin, ia tidak punya banyak pilihan. Mari kita lihat penampilan baru Kate dan Baby Doll. Mudah dimengerti mengapa Kate memilih warna ini. Warna merah yang kuat saat dikenakan membuatnya tampak sangat mewah dan menarik. Apakah ini benar-benar Baby Doll? Tanpa gaun yang mewah dan tanpa bantuan robot, ia tetap mengubah dirinya bersinar terang dan cantik. Begitu cantik. Kita tidak bisa membiarkannya menang seperti ini. Penampilan Baby Doll yang memukau membuat Suzy dan Kate cemburu. Mereka tidak terima kalau kemenangan mungkin jatuh ke tangan orang lain. Orang kaya berhak menindas orang lain seperti ini? Semua orang, baik kaya maupun miskin, berhak mendapatkan rasa hormat dan keadilan. Robot, serang! Kalau Baby Doll benar-benar menjadi sasaran, dia tidak akan punya kesempatan lagi untuk mencoba lagi. Bisakah dia lolos dari jebakan ini? Sepertinya Suzy sudah tidak tahu lagi di mana batasnya. Yang dia inginkan sekarang hanyalah mengalahkan Baby Doll dengan cara apapun. Robot, serang lagi! Menyerang tanpa henti. Tetapi untungnya Baby Doll berhasil bertahan tepat waktu. Namun, bahkan mereka yang mengendalikan teknologi dapat dilawan oleh teknologi itu sendiri. Di tengah ketegangan, sesuatu yang tidak terduga terjadi.
lagi. Robot itu tiba-tiba berubah arah dan mengincar Suzy dan Kate. Menyerang! Akankah mereka berhasil mengatasinya? Wait! Attack! Di sana! Ke sana! Bukan kita! Berhenti di sana! Tolong! Kalau begitu, ampuni aku! Baby doll! Selamatkan kami! Tolong! Tolong aku! Tolong aku! Tolong aku! Tolong aku, baby doll! Baby doll tetap memilih kebaikan daripada balas dendam. Ya! Tidak ada yang menyangka bahwa orang yang turun tangan untuk membantu adalah baby doll sendiri. Tombol daya ada di bagian belakangnya. Mengerti? Hei, apa kalian berdua baik-baik saja? Kalau begitu kami baik-baik saja. Terima kasih telah menyelamatkan kami sebelumnya. Kami juga minta maaf karena memandang rendah dirimu. Saya juga tidak apa-apa. Kalau begitu, aku tidak menyalahkan kalian berdua. Terima kasih. Apakah semuanya sudah selesai? Hah? Oh, guru! Apa yang terjadi di sini? Itu karena kita membuat masalah untuk baby doll, guru. Kami iri pada baby doll. Jadi ini yang terjadi, guru. Jadi apa yang harus saya lakukan sekarang? Guru! Saya pikir baby doll pantas menjadi pemenang. Kecantikan baby doll tidak hanya pada penampilannya yang memukau, tetapi juga bersinar dari dalam, hati yang tulus, dan kekuatan untuk bangkit. Cantik sekali. Kalau begitu, baby doll adalah pemenangnya. Ya, baby doll! Kamu keren sekali. Yes! Kamu hebat, baby doll. Kamu yang terbaik. Selamat. Terima kasih. Di sebuah jalan yang sepi, ada seorang gadis bernama Suzy. Keluarganya miskin. Tidak ada tas cantik atau ransel untuknya. Hanya tongkat dan kantong plastik. Siapa yang melempar sesuatu padaku? Dia sangat jelek. Hei! Tuan, apa yang baru saja Anda katakan? Gadis miskin. Apa yang terjadi di sini? Ya ampun. Apa yang sedang dia lakukan? Apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi di sini? Ya ampun, dia jelek sekali. Kamu benar. Selamat datang semuanya di kontes makeover. Maksudnya itu apa, Er? Tonton ini. Bergabunglah dalam kontes untuk memperoleh kesempatan memenangkan trofi. Saya ingin bergabung dalam kontes itu. Baik, Dai. Aku akan mendaftarkanmu. Saya yakin saya akan menjadi pemenangnya. Saya pemenangnya. Saya ingin bergabung.
gadis kaya. Wah, keren sekali. Hei! Saya sudah mendaftar sebelumnya. Hei, seorang miskin sepertimu ikut kompetisi ini? Bau sekali. Tapi aku... Pergilah. Apa yang sedang terjadi? Suzy dan Tina, gadis-gadis kaya, sedang bertengkar. Tetapi kemudian angin kencang tiba-tiba bertiup. Wow! Dia sangat kaya. Wow. Wow. Wow! Gadis kaya raksasa. Wow! Kamu tampak cantik. Oh, terima kasih banyak. Bau apa itu? Bau gadis itu. Hei! Gadis bau, berhentilah bermimpi. Kompetisi ini hanya untuk gadis cantik seperti saya. Saya akan memenangkan kontes ini. Aku. Saya pemenangnya. Aku. Hentikan! Semua orang dapat berpartisipasi. Kontes tata rias dimulai. Suzy, Tina, dan gadis cantik baru, Baby Doll, siap berkompetisi. Apakah ketiga gadis itu siap? Siap. Anda punya waktu 1 jam untuk menyelesaikan semuanya. Oke. 1 jam. Dimulai! Baby Doll berjalan ke tempatnya sambil tersenyum. Wow, semuanya sangat mewah. Cerminnya bersinar terang, tasnya penuh dengan emas, bahkan krimnya terlihat sangat mahal. Suzy merasa tidak enak dengan gilirannya. Tidak ada riasan mewah atau kuas warna-warni untuknya. Namun dia tidak menyerah. Dia siap menghadapi tantangan. Tina, di sisi lain, sangat percaya diri. Posisinya tampak menakjubkan, dan dia bekerja seperti seorang profesional. Orang desa. Setiap gadis memiliki gayanya sendiri. Baby Doll dan Tina memiliki peralatan yang mengilap, tetapi Suzy hanya memiliki aloe vera untuk digunakan. Suzy menjadi sangat kreatif. Ia menemukan cara menggunakan bedak putih untuk menutupi noda di wajahnya. Dan ia bahkan menggunakan arang untuk menggambar dan membentuk alisnya dengan sempurna.
Ini adalah satu-satunya kuas rias di dunia. Baby doll juga sibuk dengan transformasinya. Dia mengeluarkan sebuah mesin aneh. Tapi untuk apa itu? Tina punya mesin yang sama, tapi mesinnya tidak otomatis. Kontes hampir berakhir. Para gadis sudah selesai. Siapa yang akan menang? Kamu cantik. Kamu juga. Mengapa dia terlihat begitu cantik? Siapa tahu? Kita harus menyabotase dia. Kamu benar. Ketika Baby Doll dan Tina melihat wajah cantik Suzy, mereka sangat marah. Mereka mengambil meriam besar dan mulai merencanakan sesuatu yang buruk. Siap. Jangan tembak. Tolong, jangan tembak. Tolong, jangan tembak aku. Apakah kalian sudah selesai? Oh, tidak. Ah! Kamu ingin curang ya? Tidak, Tuan. Tidak, tidak. Tuan, tidak. Anda didiskualifikasi.
Suzy, Ya, aku di sini. kamu menang. Setelah semua perjuangan, Suzy menang. Kerja kerasnya membuahkan hasil. Terima kasih, Tuan. Suzy adalah pemenangnya. Mimpi menjadi model selalu membara di hati Baby Doll, meski hidupnya sulit. Siswa miskin. Dia percaya bahwa suatu hari dia akan bersinar di landasan pacu yang sebenarnya. Poor girl. Bisakah usaha tanpa henti membantu Baby Doll mencapai mimpinya? Kamu terlihat luar biasa. Gadis kecil yang elegan ini adalah Suzy. Siswa kaya. Cantik Suzy, sekali. kamu nomor 1. Oke, ya. Hai semuanya. Kemunculan Baby Doll sepertinya tidak terlalu diharapkan. Oh tidak, kau pantas mendapatkannya. Kasihan sekali. Hei, kamu benar-benar kasar. Halo semuanya. Hah? Apa yang terjadi? Segera daftarkan diri untuk acara Bona Next Top Model untuk mendapatkan kesempatan memenangkan trofi spesial ini. Selamat kepada pemenang acara Bona Next Top Model. Itu Baby Doll. Saya akan menjadi orang yang memenangkannya. Hei. Suzy tidak bisa membiarkan Baby Doll terus bermimpi. Ini mahkotamu. Hei, kalian terlalu berlebihan. Pantas saja, akulah pemenangnya. Apa? Kau menang, benarkah? Aku? Tidak, itu tidak, salah. Sekolah mengadakan kompetisi untuk mencari model terbaik. Ini adalah kesempatan bagi Baby Doll dan Suzy untuk bersaing. Untuk mempersiapkan diri menghadapi kontes, Suzy menyewa seorang pelatih untuk melatihnya secara profesional. Di bawah bimbingan ketat sang guru, langkahnya yang canggung menjadi lebih anggun. Akankah Suzy menjadi pemenangnya? Sementara itu, Baby Doll tidak memiliki kondisi yang sama untuk berlatih dengan benar seperti Suzy. Dia memanfaatkan segala yang dia bisa untuk membuat dirinya terlihat cantik. Mari kita lihat perjalanan transformasi Baby Doll. Pertama, tentu saja dia membutuhkan wajah cantik dengan riasan yang tidak bisa diabaikan oleh siapapun.
Berikutnya, dan yang paling penting, adalah keterampilan catwalk. Dia mencari sepasang, apakah ini sepatu hak tinggi? Oke, dia menggunakan sepasang sepatu hak tinggi yang didaur ulang dari botol plastik dan mulai berlatih. Dengan kondisi yang sulit seperti itu, apakah dia akan berhasil dalam kompetisi? Kesuksesan! Hal terakhir yang harus diubah adalah pakaiannya. Dia membuka kotak tua dan mengeluarkan gaun yang sudah lama dia simpan. Dengan gaun itu, dia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda, bergaya dan memukau. Dia siap untuk kompetisi. Luar biasa! Saatnya berkompetisi! Ayo kita mulai. Ya! Suzy juga tak mau ketinggalan. Baby doll tampil berani, sedangkan Suzy memilih penampilan yang manis dan menawan. Dengan bantuan kosmetik mahal, wajahnya tampak berseri-seri. Mengenakan gaun merah muda, Suzy pasti akan terlihat menggemaskan di kompetisi. Terima kasih banyak. Hadirin sekalian, selamat datang semuanya di acara Bona Next Top Model. Dan sekarang saatnya untuk pertunjukan pertama. Kompetisi pemodelan telah tiba. Good job! Tepuk tangan semuanya. Kontestan ini, sepertinya kurang tepat. Waktunya habis. Aku akan menjadi juara berikutnya. Kompetisi antara Baby Doll dan Suzy sangat ditunggu-tunggu. Hei, lihat, itu Suzy. Bagus, Cantik sekali. kamu terlihat luar biasa. Lihat gelang itu. Indah sekali. Tentu saja, saya tampak hebat. Terima kasih. Suzy dan Baby Doll muncul, siap untuk pertarungan sengit di depan. Kasihan sekali kau. Dan sekarang, pertunjukan berikutnya. Giliranmu, Suzy. Sekarang giliran Suzy. Tepuk tanganmu, luar biasa. Dan sekarang, giliran Baby Doll. Suzy tampil sangat baik, membuat Baby Doll merasa semakin tertekan. Apakah ia mampu mengatasinya? Kau ingin mengalahkanku? Tidak semudah itu. Apa yang Suzy rencanakan? Sekarang giliran Anda. Oh tidak, dia mencoba membuat Baby Doll tergelincir di atas panggung. Dia ingin merusak penampilan Baby Doll. Baby Doll memulai penampilannya, tidak menyadari hal buruk yang telah dilakukan Suzy padanya.
Tidak, sungguh memalukan. Kamu mencoba catwalk lebih baik dariku? Oh, apakah Baby Doll akan menyerah begitu saja? Dia bahkan tidak tahu cara berjalan di atas catwalk. Jorok, pergi saja sana. Baby Doll tidak akan menyerah begitu saja. Dia tidak bisa membiarkan semua kerja kerasnya sia-sia. Apa yang sedang dia lakukan? Baby Doll membalikkan keadaan dalam sekejap. Baby Doll! Amazing catwalk! Good job! Yeah! Suzy hanya bisa menonton dengan frustrasi saat Baby Doll bersinar. Ya, sungguh penampilan yang luar biasa. Selamat kepada pemenangnya. Baby Doll! Baby Doll menang. Semua usahanya membuahkan hasil. Baby Doll! Hei, tunggu, tunggu. Tidak seorang pun benar-benar mengerti bagaimana rasanya menjadi miskin, kecuali mereka pernah mengalaminya. Baby Doll selalu bahagia dan tidak pernah membiarkan masa-masa sulit menjatuhkannya. Namun hari ini, sesuatu terjadi yang membuatnya melihat betapa berbedanya hidup ini. Seperti hari-hari lainnya, Baby Doll sedang memasak makanan sederhana, bersemangat untuk menyantap sesuatu yang lezat. Ketika sesuatu terjadi, tikus. Roti lapis saya. Mama, tolong aku. Baby Doll! Apakah kamu baik-baik saja? Aku sangat kesakitan. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Oke. Perawat, tolong selamatkan putriku. Kakinya terluka. Uang Anda? Di sini. dan kemudian dia harus pergi ke rumah sakit. Selain itu, perawat memberi Baby Doll dan ibunya kartu miskin. Terima kasih. Hah? Minggir, minggir. Putriku kesakitan. Cepatlah, putriku kesakitan. Baiklah, Bu. Gadis kecil jangan khawatir. Biarkan aku. Apa yang sedang kamu lihat? Tidak seperti Baby Doll, Suzy dan ibunya yang kaya selalu mendapatkan begitu banyak cinta dan perhatian. Nyonya, ke sini. Ya ampun, kamu buta atau apa? Gadis itu bau sekali.
Kalian berdua sangat jahat. Jadi apa? Apakah kamu terluka? Mama, aku merasa lebih baik sekarang. Tapi saya sangat lapar. Tunggu sebentar. Perawat akan membawa makanan. Okey. Sakit. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, sayang. Terima kasih, Bu. Halo. Saya datang. Sayang. Istirahatlah, oke? Saya ada rapat penting. Makanannya sudah datang. Halo, Bu. 3, 4, 5, 6, 7. Aku bawakan kamu makanannya. Jadi, Ibu Suzy sudah tiada. Dan sekarang yang tersisa baginya hanyalah seorang perawat yang sangat manis. Tapi tahukah Anda? Terima kasih. Perawat itu benar-benar mengerti Suzy. Dia mengeluarkan semua makanan kesukaan Suzy. Lalu, ketika sampai di Baby Doll, dia mengubah sikapnya sepenuhnya. Tentu saja, satu-satunya yang bisa dimakan adalah telur goreng. Tak apa, makanlah. Okey. Sayang, makanlah. Aku akan pulang untuk mengambil lebih banyak pakaian. Jangan khawatir, selesaikan ini dan saya akan segera kembali. Okey. Kamar rumah sakit saat ini terasa seperti terbagi menjadi dua dunia yang berbeda. Hei, kenapa kamu makan dengan cara yang aneh? Bukan urusanmu? Layak untuk Anda. Di luar sudah mulai gelap, dan satu-satunya cahaya di ruangan itu berasal dari lampu tidur kecil. Namun Baby Doll masih tersenyum lebar. Dia sedang asik mengerjakan pensil warnanya ketika ibunya datang. Baby Doll. Aku membawakanmu mainan. Tada! Ambil ini. Terima kasih, Mama. Suzy duduk sendirian di pojok ruangan, merasa bosan dan tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, ia teringat pada ibunya yang masih sibuk bekerja. Aku serigala. Aku sangat jahat. Aku sangat takut. Jauhi aku.
Aku serigala. Jangan tangkap aku. Aku sangat jahat. Lari, lari. Melihat Emma dan Baby Doll begitu bahagia bersama membuat Suzy merasa sedih. Ia mencoba menelepon ibunya, tetapi teleponnya terkubur di bawah tumpukan kertas. Yang dapat didengarnya hanyalah bunyi pip yang panjang dan sepi. Hal itu membuatnya merasa seperti dilupakan, bahkan oleh orang-orang yang seharusnya paling mencintainya. Aku akan menangkapmu. Kontras di udara terasa seperti mencabik-cabik hatinya. Lalu tiba-tiba, Mama! Mama, aku takut. Mama, aku takut. Mama, Mama! Dasar kelinci pengecut, aku akan menangkapmu. Lucu sekali. Mama, aku takut sekali. Saya sangat takut. Mama, gadis kecil itu menyedihkan. Bagaimana kalau kita bermain dengannya? Oke. Gadis kecil, jangan menangis. Aku akan bermain denganmu. Kenapa kamu menangis? Ibuku? Dia tidak datang menjengukku. Aku akan bermain denganmu. Benar-benar? Nih, aku kasih ini ke kamu. berkat Baby Doll dan ibunya, Suzy tidak merasa kesepian lagi. Perasaan nyaman di sekitar mereka telah membantu menyelesaikan masalah di antara kedua gadis itu. Sekarang, tidak ada lagi pertengkaran, hanya senyum bahagia. Aku seekor serigala. Maafkan aku karena membenci dan memandang rendah dirimu. Tidak apa-apa, aku tidak marah padamu. Mulai sekarang mari berteman, oke? Kelinci, siapa namamu? Namaku Carrot. Di sudut kota yang kecil, Baby Doll dan ibunya, Bella, menjalani kehidupan yang sulit. Setiap hari, mereka bekerja sebagai penyapu jalan untuk mendapatkan uang. Namun, sekeras apapun hidup mereka, mereka selalu memiliki senyum yang cerah, seolah-olah tidak ada yang dapat menghancurkan mereka. Apakah kamu lelah? Tidak, bukan aku. Hampir selesai. Jauh di dalam hatinya, Baby Doll punya mimpi kecil, mengenakan gaun cantik, seperti gadis kecil lainnya. Mama, aku mau beli sesuatu nih. Tapi, uang saya tidak cukup. Tidak apa-apa, Mama. Namun, ia tidak ingin ibunya menderita karena dirinya. Jadi, ia terus bekerja keras, tanpa tahu bahwa takdir akan memberinya kesempatan yang tak terduga.
ini. Aku akan membelikanmu gaun. Iya. Ayo berangkat. Hei, kamu lagi ngapain? Anda sangat miskin dan masih berbelanja? Hei, kenapa kamu melakukan itu? Tinggalkan aku sendiri. Hei, kamu tidak tahu bagaimana cara meminta maaf? Hah? Meminta maaf? Hai. Ya. Hei. Ouch. Hei. Hei, beraninya kau? Sakit. Apakah kamu baik-baik saja? Baiklah, mari kita berbelanja sekarang. Ya. Ayo pergi. Tepat saat Baby Doll dan ibunya hendak memasuki sebuah toko, Suzy, seorang gadis kaya yang manja, mengejek mereka. Karena selama ini ia selalu dimanja, Suzy merasa bahwa dirinya adalah orang terpenting di dunia. Bahkan ibunya, Maria, tidak dapat menghentikannya. Dear customers, Bahkan staf memperlakukan mereka dengan tidak adil. Dia menyambut Suzy dengan hangat. Namun ketika staf melihat Baby Doll dan Bella, dia hanya menunjukkan ekspresi dingin dan acuh tak acuh. silakan ikuti saya. Mengesampingkan pertengkaran dengan SUZ, Baby Doll fokus berbelanja. Ya ampun. Meskipun ia hanya bisa memilih barang murah dan diskon, itu sudah cukup untuk membuat mereka senang. Oh? Ambil semuanya. Berbeda dengan Baby Doll, Suzy diperlakukan bak putri. Maria memanjakannya, membelikan semua barang terindah yang dipilihnya. Namun bagi Suzy, berbelanja dengan tenang itu terlalu membosankan. Ia menyukai kegembiraan dan kekacauan. Jadi, untuk menggoda Baby Doll, sebuah ide nakal muncul di kepalanya. Beraninya kau. Apa yang awalnya hanya lelucon kecil dengan cepat berubah menjadi perkelahian antara kedua gadis itu yang menyebabkan kekacauan di toko. Namun, mereka tidak menyangka bahwa tindakan mereka akan menyebabkan sesuatu yang jauh lebih buruk. Berhenti, berhenti, jangan berkelahi. Berhenti. Suzy, jangan berkelahi. Hentikan sekarang juga. Berhenti, kalian berdua. Jangan berkelahi. Tolong berhenti, berhenti. Fred Chidi. Siapa yang ingin menabrakku? Anda akan membayar untuk ini. Apa? Mama? Mama? Tidak. Kalian berdua. Tidak. Mama? Kamu layak melepaskannya. Beraninya kau melakukan ini pada ibuku? Ya! Hah?
Tidak! Au! Tonton ini! Penyihir jahat itu terbangun, melampiaskan amarahnya. Ia mengubah kedua ibu itu menjadi boneka-boneka kecil. Dan untuk menyelamatkan mereka, Baby Doll dan Suzy dengan berani melawan, tetapi usaha mereka hanya sekecil butiran pasir di padang pasir. Anda kayak mendapat yang ini. Kita tidak bisa membiarkan ini terjadi, ya? Kita harus bekerja sama untuk menyelamatkan ibu kita. Ayo kita lakukan ini lalu itu, oke? Hei, kamu yang di sana. Mereka segera menyadari bahwa mereka tidak akan mampu melawan penyihir itu sendirian. Jadi, mereka menunda pertengkaran dan memutuskan untuk bekerja sama menyelamatkan kedua ibu itu. Hei, kamu! Apa? Hai! Tonton ini. Ya! Setelah pertarungan yang alot, sang penyihir akhirnya dikalahkan. Sihirnya menghilang dan mereka kembali ke wujud asli mereka. Mama! Suzy! Mama! Baby Doll! Apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu baik? Aku baik-baik saja. Baby Doll, terima kasih sudah menyelamatkanku. Dan maafkan aku karena meremehkanmu. Tidak apa-apa. Aku juga minta maaf karena sudah membuat masalah. Jadi, mulai sekarang, mari berteman. Benar-benar? Pada akhirnya, kedua gadis yang dulunya bermusuhan itu menjadi sahabat karib. Mereka belajar bahwa persahabatan sejati dapat tumbuh ketika orang-orang saling. Kehilangan seorang anak adalah rasa sakit yang tidak akan pernah terlupakan. Nyonya Lucy pernah mengalami rasa sakit ini sekali, dan hidupnya pun menjadi putus asa. Dia selalu mendambakan seorang anak untuk diasuh dan disayangi. Aku sangat merindukanmu. Meskipun dia memahami rasa sakit yang mendalam karena kehilangan seorang anak, dia menyebabkan hal yang sama kepada ibu lainnya. Apakah kamu gembira? Berikan aku senyuman. Tersenyumlah untukku. Aku ambilkan susu untukmu ya. Tersenyumlah untukku. Itu saja. Kerja bagus. Nyonya Bella miskin, tetapi memberikan semua cintanya kepada putrinya, Baby Doll. Dia tidak pernah membayangkan hari ini akan menjadi hari terburuk dalam hidupnya. Terima kasih, ini uangnya. Sampai jumpa lagi. Nona, apa saja yang dijual di sini? Tunggu sebentar, ya. Tetaplah di sini. Bersikaplah baik. Ibu akan kembali. Apakah Anda mau yang ini? Lihat mobil ini. Mobil ini! Maling! Maling! Tolong aku! Pencuri! Pencuri! Kembalikan uangku! Sekarang! Oh, sayangku. Ikutlah denganku, oke? Maling! Baby Doll! Diamlah, nak. Pulanglah bersamaku. Mama. Baby Doll. Kembalikan anakku. Baby Doll. Baby Doll. Jangan tinggalkan aku, sayang. Hentikan mobilnya.
Tolong, hentikan! Baby doll! Baby doll! Jangan tinggalkan Mama! Tolong berhenti! Diam, anakku. Baby doll, jangan tinggalkan aku, sayang. Baby doll! Mulai sekarang, aku akan menjadi ibumu. Baby doll tumbuh dalam kasih sayang ibu angkatnya, Lucy. Mama, aku lapar sekali. Pengawal. Ambil hotdog Anda. Hotdog, ambil hotdogmu. Nyonya Lucy sangat menyayangi baby doll. Apapun yang diinginkan gadis itu, dia akan melakukan apa saja untuk memenuhinya, bahkan jika itu akan menyakiti orang lain. Pergi. Kamu, lihat ke atas. Aku akan memukulmu. Tidak sopan? Ambil itu. Berani. Jadikan ini pelajaran. Mengerti? Untukmu. Kembalikan. Terima kasih, Mama. Bunga. Siapa yang mau bunga? Bunga? Mama, aku mau bunga. Tidak. Beli saja, Mama. Tidak. Apa yang salah? Apakah Anda mengalami serangan jantung lagi? Pengawal. Hentikan mobilnya. Kamu baik-baik saja, sayang? Bagaimana perasaanmu? Tarik napas, hembuskan napas. Tarik napas, hembuskan napas. Merasa lebih baik? Apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, Mama. Tapi aku sungguh menginginkan bunganya. Bunga segar. Okay. Mama! Bolehkah aku ikut denganmu? Okay. Ini dia. Belilah bunga, Tuan. Bangga? Membeli bunga? Iya, aku akan menghancurkan semuanya. Ambillah itu. Ini pelajaran untukmu. Ini dia. Wow! Mama, kamu keren sekali. Wow! Untukmu, sayang. Terima kasih, Mama. Hancurkan dengan cepat. Aku sangat merindukanmu, baby doll. Ayo, cepat. Terus pukul dia. Berbelanja, sayang. Wah, indah sekali. Letakkan itu untukku, sayang. Cantik sekali. Saya suka ini. Jadi apa? Apakah sentimen jadi masalah? Ibuku sungguh tangguh. Sayang, baiklah. Mama akan membelikanmu kue nanti. Baby doll.
Baby doll! Aku sangat merindukanmu. Hei! Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Mama, tolong aku. Tolong aku, Mama. Seseorang tolong. Apa yang sedang kamu lakukan? Baby doll! Apa yang kau lakukan pada anakku? Baby doll! Baby doll! Bayiku. Ada apa, sayang? Apakah Ya, kamu aku baik-baik saja? Dia bilang dia ibu kandungku. Ini aku, baby doll! Bukan itu, bukan seperti itu. Jangan takut, jangan khawatir. Mama di sini. Saya punya fotonya. Fotonya. Aku ibu dari baby doll. Baby doll. Ini aku, baby doll. Bukan itu. Tidak, tidak. Jangan percaya. Aku ibu kandungmu. Baby doll. Pukul dia. Ini aku. Pergilah. Aku ibumu. Percayalah padaku. Aku ibumu yang sebenarnya, baby doll. Baby doll. Itu aku. Baby doll. Kamu baik-baik saja, sayang? Bangun! Sayang, ada apa? Bangun! Baby doll, lepaskan! Lihat aku, bangun baby doll! Apakah kamu baik-baik saja? Bangun, sayang! Baby doll, bangun! Ini aku, sayang! Baby doll! Tetaplah bertahan, baby doll! Teruslah maju! Bangun, sayang! Kita hampir sampai di rumah sakit. Bertahanlah. Bertahanlah, teruslah maju. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Dokter, tolong selamatkan anak saya. Tolong selamatkan anakku. Dokter, bagaimana keadaannya? Ini kritis. Kita butuh transfusi darah segera. Lakukan apapun yang diperlukan. Saya akan membayar berapapun biayanya. Saya perlu menemui keluarga anak itu. Akulah ibu kandung anak itu. Dokter, ambil darah saya. Tidak, aku... Kakak! Dengarkan aku. Anak kita adalah yang terpenting saat ini. Dokter, ambil darahku. Aku mencintaimu. Di mana aku, Mama? Tidak apa-apa. Kamu aman sekarang? Baby doll. Mama, dia lagi. Jangan takut. Ini ibu kandungmu. Dia juga orang yang menyelamatkan hidupmu. Aku sangat merindukanmu, baby doll. Mama! Tolong jangan pergi. Tetaplah di sini, Kak. Kamu dan aku akan menjaga baby doll. Ibu Bella memahami bahwa baby doll sangat dicintai oleh Ibu Lucy dan tidak ingin kehilangan salah satu dari mereka. Sejak saat itu,
Baby doll dipeluk oleh cinta tanpa syarat dari kedua ibu. Baby doll adalah seorang gadis kecil yang suka menari. Dengan bakat alaminya, ia dapat mengubah tempat manapun menjadi panggung tarinya sendiri. Ayo menari. Namun, hidup tidak semudah yang terlihat. Baby doll memiliki ibu yang sangat tegas. Bagi Mrs. Bella, belajar adalah hal yang paling penting. Oh tidak. Baby doll. Belajar macam apa itu? Teruslah menari. Hah? Baby doll. Baby doll. Kenapa kamu tidak sekolah dan malah berdansa di sini? Tapi saya ingin belajar menari. Aku melarangmu menari. Pulang kau! Pulanglah dan belajar. Tenang. Keluar. Pergi. Ibu, tapi... Diam, tidak ada tapi. Ibu Bella tidak mengerti kegemaran putrinya. Ia menganggap menari hanyalah hal yang konyol. Jadi, Baby doll selalu dipaksa untuk belajar meskipun ia tidak mau. Belajar untukku, mengerti? Iya. Saya ingin menjadi penari. Sepertinya keinginan Baby doll telah didengar dan pesan dari alam semesta pun tiba. Itu adalah berita tentang kompetisi tari yang akan datang. Hey anak-anak, pada tanggal 1 Juni, datanglah dan ikuti kompetisi Bonus God Dancer. Akan ada banyak hadiah menakjubkan. Yeah! Saya mengikuti kompetisi ini. Jadi Baby doll mulai berlatih. Meskipun ia pandai menari, ia tetap berlatih keras. Saatnya berlatih. Meskipun tahu ibunya tidak akan setuju, Baby doll bertekad karena dia tahu ini adalah kesempatan bagus untuk bersinar. Dia harus berlatih keras dan merahasiakannya. Jika Nyonya Bella mendengar musiknya, semuanya akan hancur. Terus berlanjut. Tak lama kemudian, momen besar itu tiba. Namun sebelum ia dapat mengikuti kompetisi, Baby doll harus mengatasi satu rintangan terakhir. Meski menghadapi banyak rintangan, Baby doll tetap kuat. Ia punya rencana untuk mengalihkan perhatian ibunya.
Kamu berani masuk ke rumahku? Keluar! Hah? Sayangnya, poster kompetisi tari yang dijatuhkan Baby Doll terlihat oleh ibunya. Rencana rahasianya pun hancur. Apakah ia masih bisa mengejar mimpinya? Oh, Baby Doll! Semuanya, ayo berangkat. Cepatlah. Ayo berdansa. Berhenti! Ya ampun, tunggu dulu. Masuk ke dalam. Silakan kontestan berikutnya. Aku di sini. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya tiba saatnya Baby Doll bersinar. Tiba-tiba ia merasa gugup. Musik. Ternyata, semua kekhawatirannya sia-sia. Begitu musik dimainkan, dia menari dengan sangat indah sehingga seluruh ruangan bersorak. Tepat saat itu, keadaan tampak buruk bagi Baby Doll ketika ibunya, Nyonya Bella, tiba. Baby Doll, beraninya kau? Oh? Baby Doll! Awalnya, Ibu Bella sangat marah saat mengetahui putrinya diam-diam mengikuti kompetisi dansa. Namun saat melihat sorak-sorai penonton, kemarahannya perlahan memudar. Hei kamu, lihat gadis itu menari. Melihat Baby Doll bersinar di atas panggung, senyumnya yang lebar membuat Mrs. Bella merasa bersalah sekaligus bangga. Sudah berapa lama ia tidak melihat putrinya begitu bahagia. Baby Doll! Sakit. Tiba-tiba, ada yang tidak beres dan Baby Doll tersandung. Apakah ini akhir dari penampilannya? Oh, Baby Doll! Mama? Tidak apa-apa. Jangan khawatir. Aku di sini. Saya mendukung Anda. Terus berlanjut. Ibu, sakit sekali rasanya. Tidak apa-apa. Kamu bisa melakukannya, gadisku. Aku percaya padamu. Namun, Baby Doll mendapatkan kekuatannya dari ibunya. Ia mengabaikan rasa sakitnya, berdiri dengan senyum lebar, dan menyelesaikan penampilannya dengan gemilang.
lagi. Lakukanlah. Baby doll, kembali. Semuanya. Ini adalah yang terbaik. Boneka bayi adalah yang terbaik. Bagus sekali. Baby doll. Woohoo! Dan pemenangnya adalah Baby Doll. Mama. Kerja bagus. Baby doll. Putriku, Ya, maafkan aku karena telah menghentikanmu dari mengejar mimpimu. Tapi mulai sekarang, aku akan selalu mendukung impianmu. iya. Pertunjukan berakhir dengan sempurna. Baby doll dan ibunya akhirnya berbaikan. Dan ikatan mereka menjadi lebih kuat dari sebelumnya.